Bang Habib, Ya. udah ngerasa jadi pahlawan sekarang? Ini apa sih DPR ini? Ini kan fungsinya monitoring, Ya. fungsinya legislasi, fungsinya budgeting. Sekarang kok ngurusin perkara-perkara viral? Ya insya Allah saya bukan mau jumawa ya. Saya merasa saya sangat paham soal lemahnya KUHP dan KUHP kita dalam melindungi warga negara. Apa betul Bang, mengangkat kasus-kasus ke DPR seperti ini adalah upaya untuk pengalihan isu-isu tertentu Bang? Pamen Polri ya kan ya mengecam Kapolri ini gini kok mengapa membiarkan anggota-anggota Polri diperiksa di Komisi 3. Pokoknya kita yang jelas tuh nggak ada konflik of interest. Di era post-truth begini, melaporkan orang dengan pencemaran nama baik, apa nggak bakal bikin capek aja Pak? Dibully lah kan nantinya kan. Tapi formatnya kan seperti pengadilan dan Bang. Iya. Coba kita geser ke sini ya Bang. Nih kan, Iya kan? ini Palu bahaya ini sekarang Bang. Jangan-jangan Palu, udah boleh pegang nih Ya, Palu Bang. boleh dong, boleh. Ini nih, Iya kan? ini Palu ini jangan-jangan lebih bahaya dari Palu Hakim hari Iya. ini Bang. Jangan-jangan lebih bahaya dari Palu Hakim hari ini, Bang. Ini Kita yang kita ingatkan antisipasi. yang kayak Karo gitu kan, Oke. Pak Bram. Hmm. Kita ingatkan ternyata malah melakukan tindakan yang menurut kita justru tidak menjalankan penetapan pengadilan, Iya. ya kan, yang kemudian membangun narasi seolah-olah mengadu domba antar institusi. Oke. Ya mau nggak mau kita gelar RDPU dan teman-teman lihat kalau di sini kan yang kita kedepankan kecepatan, Betul. keterbukaan dan ketegasan. Iya. Kalau nggak cepat kasihan institusinya. Ya karena kalau nggak terbuka bahaya sekali Pak Bram. Kasihan Jadi- institusi, jangan-jangan institusinya yang bersangkutan merasa semuanya due process of law, semuanya berjalan. Ya, makanya gitu. kan terbukti kan karena kecepat lalu terbuka, kita buka semua, teman-teman lihat sendiri waktu si Oh, Amsal ada 2 dokumen yang kita bandingkan. Betul, soal Satu penangguhan penangguhan dengan ternyata pengalihan. jadi pengalihan. Pengalihan. Oke. Itu kan Itu fatal sih. konyol ya, Betul. fatal ya. Tapi kalau nggak kita Abang tuh sampai nunjuk-nunjuk begini tuh. Saya lihat tuh viral tuh ekspresi abang tuh saking Iya, karena gini, jengkelnya tuh. saya di sini pimpin sidang Pak Hinca Panjaitan di sini. Oke. Logik tatipnya itu sebetulnya kalau ada teman lagi ngomong kita nggak boleh langsung potong walaupun saya ketua sidang, saya nggak enak. Jadi saya udah kan kalau lihat saya sendiri kan evaluasi tuh, saya hidupin mic saya udah mau ngomong, motong si Pak Hinca, makanya Meskipun abang bisa pimpinan. begini aja, bisa begini aja gitu. Karena memang sudah keterlaluan Pak, kayaknya rasanya pengen meledak juga dada kita gitu kan ya, melihat aparat yang sewenang-wenang itu gitu loh. Ya kasusnya rakyat kecil gitu Pak. Iya Ya. sih, iya sih. Apalagi urusan tadi itu Bang administratif ya Bang ya. Iya, Yang ini kaitannya dengan kelewatan konsekuensi sekali. hukum ya Bang ya. Kelewatan Iya. banget. Menurut saya sih itu salah satu hal oke lah, ini positif Ya. lah Bang. Karena Abang membukakan sesuatu kepada publik kan. Ya, Tentu saya menyebut Abang bukan Abang secara personal loh. ya, ya. Tapi kan tentu. ini kan kolektif Bang, Siap, secara siap, kolektif siap. keanggotaan. Tapi bagaimanapun Abang adalah pimpinan Komisi Iya, 3-nya gitu betul. Bang. Dan Abang kan tanya jawab tuh dengan mitra ya, dengan pimpinan para wilayah pengaku, gitu Bang. ya. Nah di sini Bang soalnya, kenapa nggak panggil pucuk pimpinan tertingginya aja? Nggak. Kalaulah misalnya, saya ingat ada kasus Sleman, ada Kapolres ada duduk di sini kan Bang ya, waktu ada yang kasus tabrak begal tuh. Kemudian yang Kajari Karo, kenapa nggak panggil jaksa agungnya? Ya. Kenapa nggak panggil Kapolrinya ketika Sleman gitu? Biar mereka yang Justru menentukan justru kita pengen genuine, ya, pengen rakyat lihat sendiri gitu kan ya, kesalahannya di mana.
Kan kita mengutamakan keterbukaan. Kalau hanya pucuk pimpinannya, dia akan dapat laporan yang normatif, ya, laporan yang sekedar prosedural, pemenuhan dokumen ini, dokumen itu segala macam, sehingga pasti diskusinya menjadi hambar. Oke. Nggak terdeteksi itu masalah-masalah begitu. Kalau pucuk pimpinannya yang pasti akan dibilang, Pak, kami sudah gelar, kami sudah panggil saksi ahli, kami sudah ini segala macam. Pasti itu gitu loh. Nah ini kejumudan ya, kemandekan selama ini yang saya lihat di situ. Saya kan sebelumnya kan wakil ketua. Sebelumnya lagi saya anggota Kapoksi, sebelumnya lagi saya anggota biasa Komisi 3. Saya merasakan kalau sekedar kita Ada kekakuan ini komunikasi elit, lah. ya, hanya elit, maka susah. Mereka pasti laporan dari tingkat ke bawah ke atas sudah banyak disaring, Habis, asal nggak keluar gitu loh. Akhirnya kan kita debat kusir di sini. Tapi ada nggak Bang misalnya ya? Ini kalau tadi kan konteks pimpinan wilayah, setingkat di atasnya atau setingkat lagi atau pucuk pimpinan tertinggi tiba-tiba misalnya telepon Abang, aduh Bang Habib kenapa sih harus digelar di sini soal itu? Tinggal one call away aja. Nggak gini bro, kita nggak obral loh. RDPU itu nggak obral. Saya bilang itu kan berapa kali ke teman-teman, soal Polri misalnya kalau nggak salah 500-an yang masuk ke sini, 500 Kasus. aduan, ya kan ya. Oke. Kemudian yang di RDPU paling berapa sih? Ini 30, 40, 50 nggak nyampe 10%. Abang filternya gimana? Filternya itu dia. Kita telepon saat kering bersangkutan yang Anda bilang tadi. Telepon aja beres kok gitu kan. Iya. Kita telepon, kebanyakan tuh beres. Jadi ada yang tak terlihat yang sudah Iya. dilakukan, Banyak sekali. tapi ada juga yang mungkin diatawasakan seperti ini juga 80%-nya ya diselesaikan. selesai. Kayak kemarin ada tukang ojek di Banten dan di Jakarta Timur bawa penumpang kecelakaan lalu dia jadikan tersangka, gitu kan? Padahal dia dengan si keluarga si korban yang meninggal itu, penumpang yang meninggal itu sudah berdamai, gitu kan? Jadi apa urgensi penegakan hukum pidana lagi? Bahkan kalau si tukang ojek dipidana, dia nggak bisa bantu si keluarga yang almarhum, keluarga yang meninggal itu kan? Nah itu banyak sekali ya sudah kita selesaikan ya. Kadang-kadang kita tengah malam ada orang Itu ditangkap. masuknya laporan lewat mana Bang? Saya kan banyak temen Pak. Saya ini kan aktivis ya. Ya Abang Ya, aktivis, ya, Abang lawyer kan? Ya dulu somehow pokoknya mereka bisa dapet lah nomor HP saya. Ya juga ke IG ke. Ke IG. Ya, IG. Abang pantau juga tuh? Ya. Yang masuk ke DM itu? Ya, mereka DM ya. Habis tayang ini lebih banyak lagi Ya. nanti. Ya kan kita follow up lah. Tapi ya itu Pak Abraham yang sampai RDPU ini di sini satu ya filterisasinya, kalau Anda tanya filterisasi, saya minta ke kawan-kawan jangan terkait hal ihwal keuangan yang ini duit yang besar, dan misalnya walaupun dia dizolimi tapi dia pengusaha dengan nilai kerugian miliar-miliar, puluh-puluh miliar, jangan. Profilnya adalah bukan profil kalangan menengah ke atas. Pokoknya harus orang susah, ya kan. Memang kalau orang kaya kan bisa pakai lawyer, Pak. Iya. Ya kan, silahkan aja cari keadilan pakai lawyer. Kalau orang begini kayak Amsal, kayak si Hogi Minaya, kemudian si ada guru waktu yang cukur murid di Muaro Jambi. Dari Muaro Jambi, itu kan nggak bisa akses lawyer. Nah itu yang kita kasih perhatian khusus. Tapi ada juga nanti yang bisa bilang Bang, wah ini berarti keadilan bukan hanya untuk seluruh rakyat Indonesia kalau kayak gini. Bukan hanya untuk seluruh rakyat Indonesia kalau kayak gini. Nanti pilih kasih jadinya DPR, jadi hanya untuk rakyat kecil saja. Ya, sementara orang lain juga bayar pajak, mau dia penghasilannya berapa, mau dia pengusaha atau apa gitu Bang. Ya balik lagi tadi bahwa dalam konteks kita kerja umum, kerja pengawasan ya, legislasi secara umum kita sudah bikin KUHP dan KUHP baru. Itu sekarang kalau Pak Abram cek ke teman-teman lawyer itu sangat membantu mereka. Lawyer ini kan yang mewakili warga negara, ya kan? Jadi kalau sebelum KUHP dan KUHP baru, warga negara dengan negaranya segini, nggak balance. Ketika KUHP dan KUHP baru maka menjadi beginilah, hampir balance, walaupun nggak mungkin balance. Ya negara punya anggaran, punya aparat, punya penjara, punya gedung. Warga negara banyak yang awam hukum, banyak yang miskin. Pokoknya nggak balance. Tapi dengan KUHP dan KUHP baru itu kan berlaku untuk orang kaya juga, untuk semua orang juga. Itu bisa. Kemudian kami ada secara reguler, secara rutin kami ada yang namanya rapat kerja. Rapat kerja itu dengan mitra ya, kita bidang pengawasan.
Raker bidang pengawasan. Di Dengan rapat mitra, itu, misalnya Komisi ya. 3 dengan Jamwas misalnya gitu. Ya, dengan Jamwas, dengan Jampidum, Irwasum. Jampisus, Irwasum, apa namanya, Propam, Iya, iya. ada rutin ya. Itu berapa kali sebulan itu, Bang? Enggak, itu tiap masa sidang itu masing-masing mitra kami sekali ya. Oke. Ya. Tapi dari Jadi situlah ada, kemudian di melakukan situlah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan Oke. secara umum kita berlakukan, termasuk keluhan-keluhan dari orang-orang yang tidak merasa diperlakukan adil walaupun bukan orang miskin. Oke. Ya, kita sampaikan juga nih masalah ini begini. Kan Anda pernah lihat kasus siapa menteri itu? Tom Lembong. Iya, Thomas Lembong. Waktu awal saya ketua Komisi 3 kan di sini kita pertanyakan kan kerugian keuangan negaranya di mana, Iya. segala macam itu kan. Itu kan secara umum di raker gitu loh dengan ini. Kasus-kasus yang lain juga ya, kasus-kasus yang bercorak seperti itu. Kita dukung pemberantasan korupsi dan kita dukung maksimalisasi pengembalian keuangan negara. Tapi kita lihat nih, ya kan dalam penegakannya Iya. masalah-masalahnya ada di mana. Itu banyak disuarakan kawan-kawan. Ya insya Allah saya bukan mau jumawa ya. Saya merasa saya sangat paham soal lemahnya KUHP dan KUHP kita dalam melindungi warga negara.